Teman-teman, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan salah satu permainan ini? Ya, jungkat-jungkit. Apakah kalian tahu mengapa di saat kedua anak tersebut menaiki jungkat-jungkit, mereka tidak jatuh dalam bidang miring tersebut? Nah, hal ini dikarenakan adanya penerapan vektor. Untuk mengetahui selengkapnya mengenai vektor, simak video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Kamila Fatrani, absen 8 dari 12 MIPA 5. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai vektor beserta dengan latihan soalnya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama-tama, kita akan mempelajari mengenai definisi vektor. Apakah kalian tahu apa itu vektor? Vektor atau besaran vektor adalah salah satu jenis besaran pada fisika yang memiliki nilai dan arah. Kemudian terdapat besaran skalar. Besaran skalar adalah salah satu jenis besaran pada fisika pula yang hanya memiliki nilai. Untuk membedakan besaran vektor dan besaran skalar, terdapat beberapa kriteria. Yang pertama, untuk besaran vektor ditulis dengan huruf yang dicetak tebal. Contohnya seperti huruf berikut, ada S, V, atau F. Untuk kriteria yang kedua, dilambangkan dengan salah satu huruf atau dua huruf yang ditandai dengan garis atau panah. Contohnya sebagai berikut. Kemudian, kriteria yang terakhir yaitu dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda mutlak. Selanjutnya, kita akan mempelajari dasar hukum besaran vektor beserta dengan rumusnya. Yang pertama ada kecepatan, yang termasuk dasar hukum 2 Newton, yang menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada benda akan menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan kecepatan. Ketika gaya tersebut searah dengan gerak benda, kecepatannya akan bertambah, dan ketika gaya tersebut berlawanan dengan gerak benda, kecepatannya akan berkurang. Rumus kecepatan adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kemudian terdapat percepatan. Percepatan termasuk ke dalam dasar hukum 2 Newton, yang menyatakan bahwa percepatan atau perubahan dari kecepatan suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Rumusnya adalah kecepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Kemudian terdapat gravitasi. Gravitasi termasuk ke dalam dasar hukum Newton, yang menyatakan bahwa benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus, dengan hasil dari massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak antara mereka. Untuk rumus gravitasi, yaitu gaya gravitasi sama dengan konstanta dikali massa benda pertama, dikali massa benda kedua, kemudian dibagi dengan jarak antara pusat kedua benda. Selanjutnya terdapat gaya, yang termasuk ke dasar hukum 2 Newton, yang menyatakan bahwa sebuah benda dengan massa m mengalami gaya resultan sebesar F dan akan mengalami percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap m. Rumus dari gaya adalah gaya sama dengan massa benda dikali percepatan. Selanjutnya adalah berat. Berat termasuk ke dasar hukum Newton, yang menyatakan bahwa berat dari suatu benda adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan massa benda tersebut. Rumus dari berat adalah berat sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Selanjutnya adalah tekanan. Tekanan termasuk ke dasar hukum Pascal, yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruangan tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Rumus dari tekanan adalah tekanan sama dengan gaya dibagi luas alas. Selanjutnya terdapat perpindahan.
Perpindahan termasuk ke dasar hukum Newton, yang menyatakan bahwa percepatan atau perubahan dari kecepatan suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Rumus dari perpindahan adalah perpindahan sama dengan akar arah pertama gerak benda kuadrat ditambah arah kedua gerak benda kuadrat. Selanjutnya terdapat impuls yang termasuk ke dasar hukum Newton yang menyatakan bahwa sebuah benda dengan massa m mengalami gaya resultan sebesar F dan akan mengalami percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap massa. Rumus dari impuls adalah impuls sama dengan gaya dikali selang waktu kerja gaya. Selanjutnya terdapat induksi magnetik yang termasuk ke dasar hukum Faraday, yang menyatakan bahwa besar gaya gerak listrik induksi dalam suatu kumparan sama dengan perubahan flux magnetik dibagi dengan perubahan waktu. Untuk rumusnya, bagi ujung solenoida, yaitu besar induksi magnetik sama dengan permeabilitas magnetik dikali kuat arus dikali jumlah lilitan dibagi dengan 2 kali panjang solenoida. Untuk rumus pusat solenoida, yaitu besar induksi magnetik sama dengan permeabilitas magnetik dikali kuat arus dikali jumlah lilitan dibagi dengan panjang solenoida. Selanjutnya ada medan gravitasi yang termasuk ke dasar hukum Newton, yang menyatakan bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Rumus dari medan gravitasi adalah kuat medan gravitasi sama dengan konstanta gravitasi dikali massa benda dibagi dengan jarak titik ke pusat benda kuadrat. Selanjutnya terdapat medan listrik. Medan listrik termasuk dalam hukum Coulomb yang menyatakan bahwa besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Rumus dari medan listrik adalah kuat medan listrik sama dengan gaya tarik-menarik antara muatan dibagi muatan listrik. Selanjutnya ada tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini termasuk ke dasar hukum Newton yang menyatakan bahwa benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan hasil dari massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak antara mereka. Rumus dari tegangan permukaan adalah tegangan permukaan atau gamma sama dengan gaya tegangan dibagi dengan panjang permukaan. Dan yang terakhir adalah momen gaya. Momen gaya ini termasuk ke dasar hukum Newton. Di dalam momen gaya terdapat rumus, yaitu momen gaya sama dengan lengan momen dikali dengan gaya yang bekerja. Nah, teman-teman, untuk mendalami materi vektor, alangkah baiknya kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal. Sebuah mobil mengalami percepatan konstan 3,2 meter per second kuadrat dari keadaan diam. Ketika mobil telah menempuh jarak 40 meter, kelajuan mobil tersebut adalah. Untuk mencari jawabannya, langsung saja kita ke pembahasan. Diketahui, percepatan adalah 3,2 meter per second kuadrat. Kemudian ada perpindahan 40 meter. Kemudian ada kecepatan awal yaitu 0. Langsung saja kita masukkan rumus Vt kuadrat atau kecepatan akhir kuadrat sama dengan V0 kuadrat atau kecepatan awal kuadrat ditambah dengan 2 dikali dengan percepatan dikali perpindahan. Langsung saja Vt kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 40 dikali 3,2. Vt kuadrat sama dengan 256. Akar dari 256 adalah 16 meter per second. Untuk itu, hasil Vt sama dengan 16 meter per second. Jadi,
Pilihan yang benar yang mana ya? Ya, pilihan yang benar adalah E, 16 meter per second. Nah, berdasarkan materi dan rumusan di atas, mari kita langsung ke latihan soal-soalnya ya. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Semut bergerak dari posisi A 10,4 cm ke posisi B 4,12 cm. Tentukan besar perpindahan semut tersebut. Untuk mengetahui jawabannya, kita langsung saja ke pembahasan. Diketahui RA dalam kurung 10I ditambah 4J tutup kurung cm. Untuk yang RB yaitu 4I ditambah 12J tutup kurung cm. Yang ditanyakan adalah mutlak dari delta R. Masukkan dulu delta R-nya. Rumus dari delta R yaitu RB dikurang RA. RB-nya tadi adalah 4I ditambah 12J dikurang dengan RA-nya yaitu 10I ditambah 4J tutup kurung cm. Hasil dari delta R yaitu minus 6I ditambah 8J cm. Langsung saja ke mutlak delta R-nya yaitu akar dari minus 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat cm yaitu menjadi akar 36 ditambah 64 cm. Hasilnya adalah akar 100. Akar dari 100 adalah 10. Nah, jadi pilihan yang benar adalah A, yaitu 10 cm. Mudah kan teman-teman? Kita langsung ke soal berikutnya ya. Soal kedua, dua vektor kecepatan memiliki besar yang sama adalah V jika besar resultan kedua vektor sama dengan V, sudut apit kedua vektor adalah. Langsung saja kita ke pembahasannya. Diketahui V1 sama dengan V2 sama dengan V. V1 ditambah V2 juga sama dengan V. Yang ditanyakan adalah alfanya. Langsung saja ke jawabannya. V1 ditambah V2 sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah dengan V2 kuadrat ditambah tutup kurung 2V1 dikali V2 dikali dengan cos alfa tutup kurung. IV sama dengan akar dari IV kuadrat ditambah dengan IV kuadrat ditambah tutup kurung 2V dikali V dikali cos alfa tutup kurung. IV-nya sama dengan akar 2V kuadrat ditambah tutup kurung 2V kuadrat dikali cos alfa tutup kurung. IV kuadrat sama dengan 2V kuadrat ditambah tutup kurung 2V kuadrat dikali cos alfa tutup kurung. Lanjut, 2V kuadrat dikurang 2V kuadrat sama dengan tutup kurung 2V kuadrat dikali cos alfa tutup kurung. IV kuadrat sama dengan 2V kuadrat dikali cos alfa. Nah, langsung saja cos alfa sama dengan IV kuadrat per 2V kuadrat. Cos alfa sama dengan minus 1 per 2. Nah, hasil dari cos alfa sama dengan minus 1 per 2 yaitu alfanya adalah 120 derajat. Nah, jadi pilihan yang benar adalah yang E. Bagaimana teman-teman? Tidak sesulit yang kalian bayangkan kan? Soal selanjutnya, percepatan partikel dinyatakan dengan persamaan A sama dengan 12T dikurang 4 meter per second kuadrat. Apabila kecepatan awal partikel 10 meter per second dan partikel bergerak dari pusat koordinat, tentukan posisi partikel saat T sama dengan 3 second. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Diketahui A, T sama dengan 12T dikurang 4 meter per second kuadrat. Untuk V0-nya sama dengan 10 M per second kuadrat. R0-nya 0, yang ditanyakan adalah R3. Jawabannya adalah Vt sama dengan V0 ditambah integral 0 sampai T dikali A dikali dt. Sama dengan 10 ditambah integral 0 sampai T, buka kurung, 12T dikurang 4, tutup kurung, dt, sama dengan 6T 2 dikurang 4T ditambah 10. RT-nya sama dengan R0 ditambah integral 0 sampai T dikali Vt dikali dt
sama dengan 10 ditambah integral 0 sampai T, buka kurung 6T kuadrat dikurang 4T ditambah 10, tutup kurung, dikali DT. Sama dengan 10 ditambah 2T pangkat 3 dikurang 2T kuadrat ditambah 10T. Nah, hasilnya adalah 2T pangkat 3 dikurang 2T kuadrat ditambah 10T. R3-nya langsung saja dimasukkan 2 dikali 3 kubik dikurang 2 dikali 3 kuadrat ditambah 10 dikali 3. Hasilnya adalah 54 dikurang 18 ditambah 13, yaitu 66 meter. Jadi pilihan yang benar adalah yang B. Mudah kan teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal selanjutnya, vektor posisi pesawat dinyatakan dengan persamaan R sama dengan buka kurung 60T ditambah 2T kuadrat tutup kurung I ditambah buka kurung 10T dikurang 4T kuadrat tutup kurung J tutup kurung M. Yang ditanyakan adalah rata-rata pesawat dari T1 sama dengan 0 dan T2 sama dengan 10 second. Diketahui persamaan posisi R sama dengan buka kurung 60T ditambah 2T kuadrat tutup kurung I ditambah buka kurung 10T dikurang 4T kuadrat J tutup kurung M. Yang ditanyakan adalah rata-rata pesawat dari T1 sama dengan 0 dan T2 sama dengan 10 second. Saat T1 sama dengan 0 second, R1-nya sama dengan 0I tambah 0J, dan saat T2-nya sama dengan 10 second, dan R2-nya sama dengan 400I ditambah minus 300J. Kita langsung saja ke jawabannya. Besar perpindahan dari T1 tadi sama dengan 0 second hingga T2 sama dengan 10 second. Kita masukkan dulu rumus dari delta R, yaitu delta R sama dengan R2 dikurang R1, R2-nya 400I ditambah minus 300J, dikurang R1-nya adalah 0I ditambah 0J. Hasilnya adalah 400I dikurang 300J. Langsung kecepatan rata-rata pesawat. Kita masukkan rumus V, yaitu V sama dengan delta R per delta T sama dengan 400I dikurang 300J per 10 kurang 1. Hasilnya adalah 40I dikurang 30J. 30. Sedangkan untuk besar kecepatan rata-rata, kita masukkan mutlak dari V sama dengan akar 40 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat. Hasilnya adalah 50 meter per second. Jadi pilihan yang benar adalah yang A. Soal selanjutnya, vektor perpindahan F dan G bertitik tangkap sama dan saling mengapit sudut 37 derajat. Besar vektor F dan G berturut-turut 8 meter dan 5 meter. Selisih kedua vektor tersebut sebesar. Nah, langsung saja ke pembahasan. Diketahui A sama dengan 8 meter, B sama dengan 5 meter, theta sama dengan 37 derajat. Yang ditanyakan adalah C-nya. Nah, jawabannya kita gunakan rumus kosinus. Ya, jadi rumus kosinus sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos theta. Sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 2 dikali 8 dikali 5 dikali cos 37 sama dengan akar 64 ditambah 25 dikurang 80 dikali 0,8 sama dengan akar 64 ditambah 25 dikurang 64. Hasilnya adalah akar 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi pilihan yang benar adalah D, 5 meter. Kita langsung ke soal berikutnya ya. Dua vektor kecepatan dengan titik pangkalnya yang sama atau berhimpit, V1 sama dengan 50 meter per second dan V2 sama dengan 4 meter per second. Sudut apit keduanya yaitu vektor dari theta sama dengan 60 derajat. Yang ditanyakan adalah besar dan arah resultan kedua vektor. Langsung saja ke jawabannya. Sebelumnya kita harus hitung resultan kedua vektor, yaitu dengan mutlak dari V1 dikurang V2 sama dengan akar V2 per 1 ditambah V2 per 2
buka kurung, 2 dikali V1 dikali V2 dikali cos theta tutup kurung. Jadi R sama dengan 50 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah buka kurung 2 dikali 50 dikali 4 dikali cos 60 derajat. R-nya sama dengan akar 2500 ditambah 16 ditambah buka kurung 2 dikali 200 dikali setengah. Hasilnya yaitu R sama dengan akar 2500 ditambah 16 ditambah 200. Hasilnya adalah akar dari 2716. Nah, maka diperolehlah resultan vektor sebesar R sama dengan 2 akar 679 meter per second. Nah, selanjutnya kita hitung arah resultan. Untuk menghitung arah resultan, komponen-komponen yang akan digunakan dalam aturannya itu aturan sinus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, vektor R berhadapan dengan sudut pelurus 60 derajat, yaitu 120 derajat. Kemudian vektor V2 berhadapan dengan sudut alfa. Nah, aturan sinusnya adalah V2 sama dengan sinus alfa sama dengan R per sinus 120 derajat. Nah, agar lebih mudah, kita susun menjadi seperti berikut, yaitu sinus alfa per V2 dikurang sinus 120 derajat per R. Nah, lanjut, sinus alfa per 4 sama dengan setengah akar 3 per 2 akar 679. Jadi, sinus alfanya sama dengan akar 3 per akar 679. Nah, dengan alat bantu hidung, maka diperoleh sinus alfanya sama dengan 0,054, sudut alfa sama dengan sinus pangkat minus 1 dikali 0,0543. Jadi sudut alfanya sama dengan 3,11 derajat. Nah, jadi pilihan yang benar adalah yang C. Nah, teman-teman, cukup mudah kan? Soal selanjutnya, ya, mari kita perhatikan posisi titik pada koordinat kartesius berikut. Ya, mari kita perhatikan ya. Nah, pertanyaannya, jika satu kotak mewakili 0,5 meter, nyatakan posisi titik dalam vektor satuan besar dan arahnya R adalah, diketahui sumbu X sama dengan 3 kotak dikali 0,5 meter per kotak, sumbu X sama dengan 1,5 meter, sumbu Y sama dengan 2 kotak dikali 0,5 meter per kotak, sumbu Y sama dengan 1 meter. Yang ditanyakan adalah besar dan arah R. Langsung ke jawabannya. Nah, oke, di sini maka resultannya adalah R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2 dikali X dikali Y dikali cos beta. Nah, sehingga sudut yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y tentunya 90 derajat ya. Sehingga R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian ditambah 2 dikali X dikali Y dikali cos 90 derajat. Nah, sehingga R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2 dikali X dikali Y dikali 0. R sama dengan akar dari pangkat X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, langsung saja kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dari perhitungan. Nah, kita akarkan. Oke, R sama dengan akar dari buka kurung 1,5 meter tutup kurung kuadrat ditambah 1 meter kuadrat tutup kurung. R sama dengan akar dalam kurung 2,2 meter kuadrat ditambah 1 meter kuadrat. R sama dengan akar 3,25 meter. Jadi besarnya R adalah akar 3,25 meter. Nah, kita lanjutkan ke sudut R. Untuk sudut R-nya, selanjutnya kita mencari sudut R-nya nih ya. Nah, tan alfa sama dengan Y per X, tan alfa sama dengan 1 per 1,5. Untuk mengetahui nilai alfa, nah, untuk mengetahuinya, kita atau kamu perlu bantuan saintifik kalkulator ya. Nah, jadi hasil dari alfanya sama dengan 33,69 derajat. Sudut tersebut itu juga merupakan sudut relatif terhadap sumbu X negatif. Dari gambar yang kita cari adalah sudut yang diukur dari sumbu X positif.
karena jarak sumbu X positif ke sumbu X negatif adalah 180 derajat. Maka besar sudut tetanya adalah 180 derajat. Nah, untuk sudut teta, maka besarnya adalah teta sama dengan 180 derajat ditambah 33,69 derajat. Teta sama dengan hasilnya 213,69 teta. Jadi pilihan yang benar adalah yang B. Nah, soal selanjutnya pada gambar berikut ini, ayo kita perhatikan dulu. Ya, jika satu kotak senilai 1N, nilai resultan kedua gaya tersebut sebesar. Ya, kita langsung ke pembahasannya. Diketahui tadi ada komponen vektor sumbu X. Nah, X sama dengan X dikali F1 ditambah X dikali F2. X sama dengan 4 ditambah 8 dikali 1N. X sama dengan 12 dikali 1N sama dengan hasilnya adalah X sama dengan 12 Newton. Nah, komponen vektor sumbu Y-nya, Y sama dengan Y dikali F1 ditambah Y dikali F2. Kemudian Y sama dengan 4 ditambah 5 dikali 1 Newton. Y sama dengan 9 dikali 1 Newton. Hasilnya adalah Y sama dengan 9 Newton. Nah, yang ditanyain itu adalah nilai resultan kedua gayanya. Kita langsung saja ke jawabannya. Resultan vektornya R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. R sama dengan 12 Newton tutup kurung kuadrat ditambah 9N kuadrat. Nah, R sama dengan akar dari 144N tutup kurung kuadrat ditambah dengan 81 Newton kuadrat. R sama dengan 2205 Newton kuadrat. Hasil dari akar dari 225 Newton kuadrat adalah 15 Newton. Jadi R-nya adalah 15 ya. Nah, jadi pilihan yang benar adalah yang A, itu 15 Newton ya. Soal selanjutnya yaitu dua buah vektor masing-masing besar 6 satuan dan 8 satuan. Sudut antara kedua vektor tersebut 90 derajat. Yang ditanyakan resultan kedua vektornya adalah, ya bisa kalian cari terlebih dahulu ya. Kita langsung ke pembahasan. Ya, diketahui tadi A-nya adalah 6 satuan, B-nya sama dengan 8 satuan, dan alfanya adalah 90 derajat. Yang ditanyakan tadi adalah resultan dari kedua vektor atau R. Nah, langsung ke jawabannya. Kita masukkan rumus R. R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali B dikali cos alfa. R sama dengan A-nya tadi 6 kuadrat, jadi akar 6 kuadrat ditambah B kuadratnya tadi 8. Jadi kita masukkan 8 kuadrat ditambah 2 dikali A-nya adalah 6, B-nya adalah 8. Jadi 2 dikali 6 dikali 8 dan dikali cos alfanya adalah cos 90. Nah, R sama dengan akar dari 36 ditambah 64 ditambah 96 dan dikali 0. R-nya hasilnya adalah akar 100. Akar dari 100 adalah 10. Jadi pilihan yang benar adalah yang C ya. Ya, hasilnya adalah C10. Soal selanjutnya, diketahui vektor mutlak U sama dengan akar 2. Nah, vektor mutlak V sama dengan 1 dan mutlak dari U dikurang V sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai mutlak dari U ditambah V. Nah, kalian bisa mencari dulu ya, teman-teman. Diketahui mutlak U sama dengan akar 2, mutlak V sama dengan 1, mutlak dari U dikurang V sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah mutlak U ditambah V. Ya, kita langsung saja ke jawabannya, yaitu mutlak U dikurang V sama dengan akar dari mutlak U kuadrat ditambah mutlak V kuadrat dikurang 2 mutlak U dikali mutlak V dikali cos alfa. Jadi 1 sama dengan akar dari dalam kurung akar 2 dipangkatkan ditambah 1 kuadrat dikurang 2 akar 2 dikali 1 dikali cos alfa.
Jadi 1 sama dengan akar dari 2 tambah 1 dikurang 2 akar 2 dikali cos alfa. Nah, jadi minus 2 sama dengan min 2 akar 2 dikali cos alfa. Jadi cos alfa sama dengan 1 per akar 2. Jadi mutlak dari U ditambah V sama dengan akar dari mutlak U kuadrat ditambah mutlak V kuadrat ditambah 2 dikali mutlak U dikali mutlak V dikali cos alfa sama dengan akar dari buka kurung akar 2 kuadrat dikuadratkan ditambah 1 kuadrat dikurang 2 akar 2 dikali 1 dikali 1 per akar 2. Hasilnya adalah akar 2 ditambah 1 ditambah 2, yaitu hasilnya akar 5. Jadi pilihan yang benar adalah yang E, akar 5. Lanjut ke soal selanjutnya. Vektor A sepanjang 5 satuan membentuk sudut terhadap vektor B yang memiliki panjang 3 satuan ke arah sumbu X positif. Hitunglah panjang vektor C jika C sama dengan A ditambah B. Ya, langsung ke pembahasannya. Diketahui tadi adalah vektor A sepanjang 5 satuan membentuk sudut 60 derajat terhadap vektor B sepanjang 3 satuan. Dan yang vektor B itu panjangnya 3 satuan ya. Yang ditanyakan adalah panjang vektor C-nya. Langsung saja ke jawabannya. Mutlak dari C sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah buka kurung 2 dikali 3 dikali 5 dikali cos 60 derajat. Tutup kurung ya. Sama dengan hasilnya adalah akar 25 ditambah 9 ditambah 30 dikali setengah. Hasilnya adalah akar 49. Akar 49 adalah 7. Nah, jadi pilihan yang benar adalah 7 satuan. Jawabannya adalah D. Ya. Soal selanjutnya. Nah, ini ada vektor gaya 10N atau 10 Newton membentuk 127 derajat terhadap sumbu X positif. Besar masing-masing proyeksinya pada sumbu X dan Y adalah. Pembahasannya langsung saja. Diketahui tadi vektor gaya atau F-nya adalah 10 Newton dan sudut θ-nya adalah 127 derajat. Ditanya, besar masing-masing dari proyeksinya berapa? Nah, langsung saja nih ke jawabannya. Proyeksi terhadap sumbu X yaitu Fx sama dengan F dikali cos θ. Fx sama dengan 10N dikali cos 120 derajat. Fx sama dengan 10 Newton dikali minus 0,6. Hasil Fx adalah minus 6 Newton. Nah, proyeksi terhadap sumbu Y-nya yaitu Fy sama dengan F dikali sin θ. Fy sama dengan 10 Newton dikali sin 127 derajat. Fy sama dengan 10 Newton dikali 0,8. Fy sama dengan 8 Newton. Nah, Fy-nya tadi 8 Newton ya. Jadi, besar masing-masing proyeksinya minus 6 Newton untuk yang sumbu X dan 8 Newton untuk sumbu Y. Nah, jadi pilihan yang benar adalah yang A ya, teman-teman. Soal selanjutnya yaitu vektor kecepatan V sama dengan 10 akar 3 membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Nah, pertanyaannya, besar kecepatan pada komponen Y adalah. Nah, kita langsung ke pembahasan. Nah, tadi diketahui V sama dengan 10 akar 3 membentuk sudut 60 derajat ke sumbu X. Yang ditanya, besar kecepatan pada komponen Y. Nah, langsung saja, V sama dengan 10 akar 3, Vy sama dengan V dikali sin 60 derajat. Vy sama dengan 10 akar 3 dikali setengah akar 3. Vy sama dengan 5 dikali 3, yaitu hasilnya 15 meter per sekon. Jadi pilihan yang benar adalah yang E, 15 meter per sekon. Soal selanjutnya, sebuah perahu menyeberangi sungai yang memiliki lebar 250 meter dengan kecepatan alirannya 3 meter per second. Perahu
bergerak dengan arah menyilang dengan kecepatan 2 meter per second. Lintasan yang ditempuh perahu sepanjang bisa dituju. Langsung ke pembahasan. Ya, pembahasannya diketahui kecepatan aliran air atau V1 sama dengan 3 meter per second. Kemudian kecepatan menyilang V2 sama dengan 2 meter per second. Lebar sungainya itu tadi 250 meter. Yang ditanya adalah lintasan yang ditempuh perahunya berapa? Nah, langsung ke jawabannya. Karena arah kedua gerak tegak lurus, maka kecepatan akhirnya adalah, kita cari V-nya, kecepatan akhir V. Nah, kecepatan akhir kita rumuskan V sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat, sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat, sama dengan akar 9 ditambah 4, yaitu akar 13. Hasilnya adalah 3,6 meter per second. Nah, lanjut ke panjang lintasan perahu sampai ke seberangnya, yaitu menggunakan rumus S sama dengan L per V1 dikali V, yaitu 250 per 3 dikali 3,6. Nah, hasilnya adalah 300 meter. Jadi pilihan yang benar adalah yang B, 300. Soal selanjutnya, perhatikan 3 vektor berikut ini. Yang A sama dengan 3I ditambah 6J, B sama dengan 10I tambah 12J, C sama dengan 2I tambah 2J. Jika ketiga vektor tersebut dijumlahkan, resultan vektor dan kemiringan sudut resultan terhadap sumbu X adalah, nah, berapa nih teman-teman? Bisa kalian cari terlebih dahulu ya. Nah, langsung ke pembahasan. Diketahui A sama dengan 3I ditambah 6J, B sama dengan 10I ditambah 12J, C sama dengan 2I ditambah 2J. Yang ditanyakan tadi adalah kemiringan resultan terhadap sumbu X. Jawabannya, A sama dengan 3I ditambah 6J, B sama dengan 10I ditambah 12J, C sama dengan 2I ditambah 2J. Dan ditambahkan menghasilkan R sama dengan 150I ditambah 20J. Kemiringannya, theta sama dengan tan theta pangkat minus 1 dikali 20 per 15. Sama dengan hasilnya 53 derajat. Jadi pilihan yang benar adalah yang C, 53 derajat. Soal selanjutnya, besaran fisika dibagi menjadi 2, yaitu ada besaran skalar, yakni besaran fisika yang hanya mempunyai nilai. Nah, tadi sudah dibahas nih di teori sebelumnya. Dan tidak memiliki arah dan besaran. Apa yang dimaksud dengan besaran? Nah, kita langsung ya ke pembahasannya. Sesuai dengan teori yang tadi sudah disebutkan, kita langsung ke pembahasannya. Definisi besaran yaitu segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Berdasarkan nilai dan arahnya, besaran dibagi menjadi 2, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Kita jelaskan yang besaran skalar nih. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Dan untuk besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya seperti perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, impuls, medan magnet, dan lain-lainnya. Nah, jadi pilihan yang benar yang mana nih? Oke, pilihan yang benar yang B ya teman-teman. Soal selanjutnya, manakah yang termasuk contoh dari besaran vektor? Ini teman-teman nih pasti bakal tahu kalau kalian menyimak isi teori yang tadi sebelumnya. Sebelum kita masuk ke soal-soal. Nah, kita langsung ke pembahasannya ya. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya seperti yang ada di teori tadi, ada perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, impuls, medan magnet, dan lain-lainnya. Jadi pilihan yang benar itu adalah yang A. Nah, soal selanjutnya, di bawah ini yang tidak termasuk metode untuk menentukan vektor resultan ialah, ayo teman-teman, jawabannya apa? Nah, kita langsung ya ke pembahasan ya. Pembahasannya. Nah, berikut ini nih ada metode-metode untuk menentukan vektor resultan. Yang pertama adalah resultan
dua vektor sejajar. Yang kedua, resultan dua vektor saling tegak lurus. Resultan dua vektor mengapit sudut. Kemudian yang keempat adalah selisih dua vektor yang mengapit sudut. Dan yang kelima, melukis resultan beberapa vektor dengan metode poligon. Dan yang terakhir, vektor 0. Jadi pilihan yang benar adalah yang D. Oke, yang D ya teman-teman. Resultan dua vektor lingkaran. Soal selanjutnya sudah dapat pernyataan nih. Yang pertama, pesawat saat lepas landas dan mendarat. Yang kedua, memasak makanan di dapur. Yang ketiga, teknologi GPS. Yang keempat, pada saat anak bermain jungkat-jungkit. Yang kelima, memancing ikan di sungai. Yang keenam, mengerjakan tugas menggunakan laptop. Nah, di antara pernyataan di atas, manakah yang tidak termasuk penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari? Nah, langsung saja kita lihat pembahasan. Penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama, pada saat anak bermain jungkat-jungkit. Yang kedua, ketika penerjun menerjunkan diri ke laut. Dan yang ketiga, saat perahu menyeberangi sungai. Keempat, bermain layang-layang. Kelima, pesawat saat lepas landas dan mendarat. Dan yang keenam, teknologi GPS. Jadi pilihan yang benar adalah yang C. Soal selanjutnya, yang pertama ada pernyataan nih, nilai resultan maksimum sama dengan jumlah aljabar kedua besar vektor. Yang kedua, arah resultan searah dengan kedua vektor. Nah, pertanyaannya, merupakan penentuan nilai dan arah resultan. Manakah penentuan nilai dan arah resultan? Nah, langsung pembahasan ya. Langsung pembahasan. Penentuan nilai dan arah resultan yaitu resultan dua vektor searah. Yang pertama yaitu nilai resultan maksimum sama dengan jumlah aljabar kedua besar vektor. R sama dengan mutlak dari V1 dikurang V2. Yang kedua, arah resultan searah dengan kedua vektor. Jadi, pilihan yang benar adalah yang D. Soal selanjutnya, manakah yang termasuk pemanfaatan vektor dalam software kehidupan manusia? Nah, pembahasan nih, kita langsung ke pembahasan ya, teman-teman. Vektor memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Contohnya nih, ada penerapan pada software AutoCAD dan Google SketchUp. Software tersebut sangat membantu dalam bidang teknik bangunan. Nah, dengan software AutoCAD, kita dapat membuat model bangunan menjadi dimensi. Selain itu juga dengan skala yang tepat. Nah, dapat pula digunakan untuk memperkirakan nih ukuran serta memperkirakan jumlah material bangunan yang diperlukan. Jadi pilihan yang benar adalah yang E. Gimana nih teman-teman? Masih semangat kan? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, lihat dengan seksama nih. Ada yang pertama ada medan magnet, kemudian ada impuls, volume, daya, percepatan, dan kecepatan. Dari pernyataan di atas nih, manakah yang tidak termasuk contoh besaran vektor? Ya, benar. Kita langsung nih ke pembahasan. Oke, besaran vektor contohnya adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya momentum, impuls, medan magnet, dan lain-lain. Nah, sedangkan nih untuk besaran skalar, contohnya itu seperti besaran pokok, energi, kecepatan usaha, luas, daya, volume, dan lainnya. Jadi pilihan yang benar nih adalah yang mana nih? Nah, yang C ya teman-teman, 3, 4, dan 6. Soal selanjutnya nih, penentuan resultan dua vektor berlawanan adalah, ayo yang mana teman-teman? Ya, langsung ke pembahasan. Resultan dua vektor berlawanan arah adalah yang pertama, besar resultan minimum sama dengan selisih aljabar antara kedua besar vektor. Nah, jadi R sama dengan mutlak dari V1 dikurang V2. Dan yang kedua, arah resultan searah dengan vektor terbesar. Jadi pilihan yang benar adalah yang A ya teman-teman. Soal selanjutnya, pernyataan yang pertama, V sama dengan akar dari V X kuadrat ditambah V Y kuadrat. Dan yang kedua, tan A sama dengan VY per VX. Berikut ini ialah rumus.
Nah, langsung ke pembahasan. Vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki arah, yang digambarkan sebagai panah dengan menunjukkan dan panjang garisnya disebut dengan besar vektor. Nah, jika vektor berawal dari titik A dan berakhir di titik B, maka ditulis sebuah huruf kecil yang di atasnya garis atau panah seperti berikut ini. Ada V yang diberi panah atau V yang diberi garis atasnya. Nah, rumus nilai vektor adalah V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Sedangkan arah satuannya tan alfa sama dengan Vy per Vx. Jadi pilihan yang benar adalah yang B. Soal yang terakhir nih teman-teman, kita harus semangat terus ya. Pada software AutoCAD dan Google SketchUp merupakan titik-titik contoh manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang tahu teman-teman? Kita langsung saja ke pembahasan ya. Vektor memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Contohnya penerapan software CorelDRAW. CorelDRAW ini banyak digunakan dalam desain 2 dimensi, papan reklame, cover album musik, dan cover buku. Nah, ini merupakan beberapa produk yang dapat dibuat menggunakan CorelDRAW. Jadi pilihan yang benar adalah yang E. Ternyata mudah dan tidak sesulit yang dibayangkan ya. Nah, kita sudah selesai nih latihan-latihan soalnya. Ternyata mudah dan menyenangkan kan mengerjakan latihan soal tersebut. Dari kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini, besaran vektor memiliki beberapa contoh, begitu juga dengan besaran skalar. Nah, besaran skalar dengan besaran vektor ini saling berhubungan ya teman-teman. Untuk memahaminya lebih lanjut, kita harus sering-sering nih berlatih. Jangan lupa belajar dan selalu berlatih serta banyak membaca buku ya teman-teman. Saya, Kamila Fatarani, pamit undur diri. Sekian pembelajaran kita hari ini mengenai vektor dan contoh soal serta latihan-latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.